Selamat malam, Mister. Ya, malam, Mister. Sudah makan? Sudah. Saya juga baru sama. Saya makan bihun. Wah, bihun, Bihun mantap. ubi. Oh, bihun ubi. Masak. Tapi eh, saya baru sadar belum sempat ke pasar atau ke supermarket. Terus Hmm. buka kulkas. Wah, Pas. gimana ya? Kosong. Terus Sibuk ya. cari-cari di lemari. Oh, Heeh. ketemu masih ada bihun ubi. Kemudian di freezer masih ada daging sapi. Ya udahlah, masak Ya, sederhana. Sir. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, Sir. Saya juga baru pulang dari sholat Kendala id ya. menamai ini kita belajar pelajaran 31 dulu. Sesudah itu kali ini kita review yang percakapan dari 24 hingga 26. Ya, Nah, oke. supaya kalau yang ada yang udah lupa bisa diingat kembali. Ya. Sesudah itu kita akan bersama-sama belajar satu kisah. Tentu saja ini dibantu oleh artificial intelligence, makanya bisa disiapkan dengan Ya. begitu cepat. Dalam 5-6 menit udah ada bahannya, tinggal usah pusing cari bahannya. Ya. Sama seperti yang biasa, kita mulai ya satu. Oke. Saya ikut Mister aja, silakan. Ya. Oke. Pelajaran 31. Belajaran 31. Apakah Anda sudah berkeluarga? Apakah Anda sudah berkeluarga? Dialog. Dialog. Pak Wang, Anda tinggal dengan siapa di sini? Pak Wang, Anda tinggal dengan siapa di sini? Oh, saya tinggal sendirian di Jakarta. Oh, saya tinggal sendirian di Jakarta. Apakah Anda sudah berkeluarga? Apakah Anda sudah berkeluarga? Sudah, mereka semua di kota Taichung. Sudah. Mereka semua di kota Taichung. Mengapa mereka tidak ikut datang? Mengapa mereka tidak ikut datang? Anak saya masih kecil. Anak saya masih kecil. Kata-kata sukar. Kata-kata sukar. Berkeluarga. Berkeluarga. Keluarga. Keluarga. Dengan. Dengan. Ikut. Ikut. Masih. Masih. Kecil. Kecil. Latihan. Latihan. Anda tinggal dengan siapa? Anda tinggal dengan siapa? Saya tinggal sendirian. Saya tinggal sendirian. Saya tinggal dengan ibu saya. Saya tinggal dengan ibu saya. Anda tinggal di mana sekarang? Anda tinggal di mana sekarang? Saya masih tinggal di sana. Saya masih tinggal di sana. Dia sudah berkeluarga. Dia sudah berkeluarga. Mereka tidak mau ikut saya. Mereka tidak mau ikut saya. Anak saya ikut istri saya. Anak saya ikut istri saya. Anak saya masih kecil. Anak saya masih kecil. Wisnu ikut saya ke toko buku. Wisnu ikut saya ke toko buku. Oke, percakapan ya. Ya, Saya A, Mr. B. oke. Pak Wang, Anda tinggal dengan siapa di sini? Oh, saya tinggal sendirian di Jakarta. Apakah Anda sudah berkeluarga? Sudah, mereka semua di kota Taichung. Mengapa mereka tidak ikut datang?
anak saya masih kecil. Oke, kita tukar. Mr. A, saya B. Ya. Pak Wang, Anda tinggal dengan siapa di sini? Oh, saya tinggal sendirian di Jakarta. Apakah Anda sudah berkeluarga? Sudah, mereka semua di kota Taichung. Mengapa mereka tidak ikut datang? Anak saya masih kecil. Ini tadi pelajaran 24. Saya A, Mr. P. A. Oke. Anda tinggal di mana? Saya tinggal di Mangga Besar. Saya juga tinggal di sana. Kalau begitu, kita sejalan. Ya, Anda boleh naik mobil saya. Kita tukar. Ya. Anda tinggal di mana? Saya tinggal di Mangga Besar. Saya juga tinggal di sana. Kalau begitu, kita sejalan. Iya, Anda boleh naik mobil saya. Wati, sudah jam berapa sekarang? Sekarang baru jam 3 sore. Saya ingin pulang sekarang Mengapa? karena saya mau ke dokter. Kalau begitu, kamu boleh pulang dulu. Wati, sudah jam berapa sekarang? Sekarang baru jam 3 sore. Saya ingin pulang sekarang. Mengapa? Karena saya mau ke dokter. Kalau begitu, kamu boleh pulang dulu. Sekarang sudah sore sekali. Jam berapa sekarang? Saya tidak tahu. Mungkin sudah jam 6. Saya permisi dulu kalau begitu. Mengapa? Nanti malam suami saya pulang dari Taipei. Selamat malam ya. Sekarang sudah sore sekali. Jam berapa sekarang? Saya tidak tahu, mungkin sudah jam 6. Saya permisi dulu kalau begitu. Mengapa? Nanti malam suami saya pulang dari Taipei. Selamat malam ya. Oke, sekarang kita lihat yang em, per bacaan. Bacaan. Tapi kita coba biar mesin baca bentar ya. Baik. Kehidupan yang singkat, makna yang abadi. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di lereng gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Adi. Ia tumbuh dalam kerinduan yang mendalam untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Meskipun hidupnya dihiasi dengan waktu yang terbatas, ia bertekad untuk membuat jejak abadi dalam dunia ini. Adi tumbuh dalam kebersamaan dengan alam. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri hutan yang rimbun, merasakan kesejukan embun pagi dan mendengarkan irama riak air sungai yang mengalir dengan gemericik yang lembut. Ia merasa bahwa kehidupan ini adalah anugerah yang diberikan oleh alam semesta, dan ia harus menjalankannya dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Pada suatu hari, Adi bertemu dengan seorang bijak tua yang duduk di bawah pohon tua di pinggir desa. Sang bijak menceritakan kisah hidupnya yang panjang, penuh dengan perjalanan dan pengalaman berharga. Ia mengajarkan kepada Adi bahwa kehidupan yang bermakna tidak selalu diukur dari lamanya waktu yang kita miliki, melainkan bagaimana kita menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang berarti. Dari pertemuan itu, Adi memutuskan untuk memulai perjalanan mencari makna sejati dalam hidupnya. Ia mulai belajar dari orang-orang di desanya, mendengarkan cerita-cerita mereka,
dan membantu dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga menyebarkan kebaikan dengan cara membantu petani tetangganya, merawat binatang liar yang terluka, dan menjaga kelestarian alam di sekitarnya. Saat Adi beranjak dewasa, ia merasa bahwa ada panggilan yang lebih besar dalam hidupnya. Ia mendirikan sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada pendidikan dan pelestarian lingkungan. Lembaga ini memberikan pelatihan kepada anak-anak desa tentang pentingnya menjaga alam dan mengembangkan keterampilan untuk masa depan yang lebih baik. Tidak hanya itu, Adi juga mengajak komunitasnya untuk bekerja sama dalam proyek-proyek kemanusiaan, seperti membangun sumur untuk desa-desa terpencil, memberikan bantuan saat bencana alam melanda, dan mendukung program-program pendidikan di wilayah yang kurang berkembang. Walaupun hidupnya terbatas dalam waktu, Adi telah mengajarkan kepada semua orang di sekitarnya bahwa kehidupan yang bermakna bukanlah tentang mencari popularitas atau harta, melainkan tentang memberi makna kepada kehidupan orang lain. Jejaknya yang penuh kasih sayang, kepedulian, dan kontribusi positif terhadap dunia menjadi bukti bahwa meskipun hidup singkat, ia telah membuat perbedaan yang abadi. Dan begitulah, dalam kisah singkat tentang kehidupan Adi, kita diingatkan bahwa setiap momen yang kita miliki memiliki potensi untuk membawa makna yang mendalam. Kita tidak perlu menunggu waktu yang panjang untuk memulai perubahan positif dalam dunia ini. Sekecil apapun tindakan kita, jika dilakukan dengan tulus dan penuh kasih, dapat mengubah hidup kita dan meninggalkan jejak yang abadi di hati orang lain. Oke. Kadang-kadang saya mengagumi ya, ini masih lebih pintar dibandingkan kita sendiri untuk menulis. Iya. Kalau kita belum tentu bisa menulis seperti ini ya. Iya. Alur Kata-katanya. pikirannya masih jelas. Sama seperti biasa ya, Mister Iya. baca sampai titik, terus Iya. baru saya meniru ya. Oke. Silakan, Mister. Kehidupan yang singkat, makna yang abadi. Kehidupan yang singkat, makna yang abadi. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di lereng gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Adi. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di lereng gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Adi. Ia tumbuh dalam kerinduan yang mendalam untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Ia tumbuh dalam kerinduan yang mendalam untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Meskipun hidupnya dihiasi dengan waktu yang terbatas, ia bertekad untuk membuat jejak abadi dalam dunia ini. Meskipun hidupnya dihiasi dengan waktu yang terbatas, ia bertekad untuk membuat jejak abadi dalam dunia ini. Adi tumbuh dalam kebersamaan dengan alam. Adi tumbuh dalam kebersamaan dengan alam. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri hutan yang rimbun, merasakan kesejukan embun pagi, dan mendengarkan irama riak air sungai yang mengalir dengan gemericik yang lembut. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri hutan yang rimbun, merasakan kesejukan embun pagi dan mendengarkan irama riak air sungai yang mengalir dengan gemericik yang lembut. Ia merasa bahwa kehidupan ini adalah anugerah yang diberikan oleh alam semesta, dan ia harus menjalankannya dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Ia merasa bahwa kehidupan ini adalah anugerah yang diberikan oleh alam semesta dan ia harus menjalankannya dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab.
Pada suatu hari, Adi bertemu dengan seorang bijak tua yang duduk di bawah pohon tua di pinggir desa. Pada suatu hari, Adi bertemu dengan seorang bijak tua yang duduk di bawah pohon tua di pinggir desa. Sang bijak menceritakan kisah hidupnya yang panjang, penuh dengan perjalanan dan pengalaman berharga. Sang bijak menceritakan kisah hidupnya yang panjang, penuh dengan perjalanan dan pengalaman berharga. Ia mengajarkan kepada Adi bahwa kehidupan yang bermakna tidak selalu diukur dari lamanya waktu yang kita miliki, melainkan bagaimana kita menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang berarti. Ia mengajarkan kepada Adi bahwa kehidupan yang bermakna tidak selalu diukur dari lamanya waktu yang kita miliki, melainkan bagaimana kita menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang berarti. Dari pertemuan itu, Adi memutuskan untuk memulai perjalanan mencari makna sejati dalam hidupnya. Dari pertemuan itu, Adi memutuskan untuk memulai perjalanan mencari makna sejati dalam hidupnya. Ia mulai belajar dari orang-orang di desanya, mendengarkan cerita-cerita mereka, dan membantu dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia mulai belajar dari orang-orang di desanya, mendengarkan cerita-cerita mereka, dan membantu dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga menyebarkan kebaikan dengan cara membantu petani tetangganya, merawat binatang liar yang terluka, dan menjaga kelestarian alam di sekitarnya. Ia juga menyebarkan kebaikan dengan cara membantu petani tetangganya merawat binatang liar yang terluka dan menjaga kelestarian alam di sekitarnya. Saat Adi beranjak dewasa, ia merasa bahwa ada panggilan yang lebih besar dari dalam hidupnya. Saat Adi beranjak dewasa, ia merasa bahwa ada panggilan yang lebih besar dalam hidupnya. Ia mendirikan sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada pendidikan dan pelestarian lingkungan. Ia mendirikan sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada pendidikan dan pelestarian lingkungan. Lembaga ini memberikan pelatihan kepada anak-anak desa tentang pentingnya menjaga alam dan mengembangkan keterampilan untuk masa depan yang lebih baik. Lembaga ini memberikan pelatihan kepada anak-anak desa tentang pentingnya menjaga alam dan mengembangkan keterampilan untuk masa depan yang lebih baik. Tidak hanya itu, Adi juga mengajak komunitasnya untuk bekerja sama dalam proyek-proyek kemanusiaan, seperti membangun sumur untuk desa-desa terpencil, memberikan bantuan saat bencana alam melanda, dan mendukung program-program pendidikan di wilayah yang kurang berkembang. Tidak hanya itu, Adi juga mengajak komunitasnya untuk bekerja sama dalam proyek-proyek kemanusiaan seperti membangun sumur untuk desa-desa terpencil, memberikan bantuan saat bencana alam melanda, dan mendukung program-program pendidikan di wilayah yang kurang berkembang. Walaupun hidupnya terbatas dalam waktu, Adi telah mengajarkan kepada semua orang di sekitarnya bahwa kehidupan yang bermakna bukanlah tentang mencari popularitas atau harta, melainkan tentang memberi makna kepada kehidupan orang lain. Walaupun hidupnya terbatas dalam waktu,
Adi dalam mengajarkan kepada semua orang di sekitarnya bahwa kehidupan yang bermakna bukanlah tentang mencari popularitas atau harta, melainkan tentang memberi makna kepada kehidupan orang lain. Jejaknya yang penuh kasih, sayang, kepedulian, dan kontribusi positif terhadap dunia menjadi bukti bahwa meskipun hidup singkat, ia telah membuat perbedaan yang abadi. Jejaknya yang penuh kasih sayang, kepedulian, dan kontribusi positif terhadap dunia menjadi bukti bahwa meskipun hidup singkat, ia telah membuat perbedaan yang abadi. Dan begitulah, dalam kisah singkat tentang kehidupan Adi, kita diingatkan bahwa setiap momen yang kita miliki memiliki potensi untuk membawa makna yang mendalam. Dan begitulah dalam kisah singkat tentang kehidupan Adi, kita diingatkan bahwa setiap momen yang kita miliki memiliki potensi untuk membawa makna yang mendalam. Kita tidak perlu menunggu waktu yang panjang untuk memulai perubahan positif dalam dunia ini. Sekecil apapun tindakan, Kita tidak perlu menunggu waktu yang panjang untuk memulai perubahan positif dalam dunia ini. Sekecil apapun tindakan kita, jika dilakukan dengan tulus dan penuh kasih, dapat mengubah hidup kita dan meninggalkan jejak yang abadi di hati orang lain. Sekecil apapun tindakan kita, jika dilakukan dengan tulus dan penuh kasih, dapat mengubah hidup kita dan meninggalkan jejak yang abadi di hati orang lain. Dan ini adalah sebuah kisah dibuat oleh artificial intelligence. Memang kalau kita melihat ya, dia kayaknya lebih ke arah alam semesta ya. Ya, Jadi apa namanya ya, itu satu keagamaan yang naturalisme ya. ya. Naturalisme atau naturalisme. Naturalisme, ya. Oke. Betul. Ya, Mister, kita hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak. Ya, baik, Mister. Di perpustakaan kemarin kita dapat buku sumbangsi dari pemerintah Guangdong. Sudah kami ambil dari konsulat Tiongkok di Surabaya. Cukup banyak buku. Sekarang perpustakaan sedang bungkus, terus kasih kode. Ada buku anak-anak. Iya. Kemudian ada buku bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, juga ada buku masak. Ada buku tentang kaligrafi atau tentang kisah-kisah yang kuno. Banyak buku yang nanti bisa Mister bawa anak ke situ, coba. Siapa tahu bisa ketemu buku yang suka. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama, Mister. Minggu depan tanggal berapa ya? 18, oke. 18 berarti kita masih bisa ya, karena saya ke Malang tanggal 23, kemudian pulang ke Semarang tanggal 26. Berarti yang tanggal 25 kita nggak bisa, tapi tanggal 18 masih bisa. Oke, baik. Ya. Oke, Oke, terima siap, kasih banyak, Oke, Mister. sama-sama, Mister. Tuhan berkati. Besok ACTS ya? Besok ACTS. Saya pun tadi baru pulang dari Salatiga, kan? Oh ya betul, friendship camp ya. Ya, friendship camp. Oke. Puji Tuhan lah. Oke, Mister. Thank Bye you. bye. Bye. Oke, Tuhan berkati.